Nah, sebagian besar ikan di Mitsugo Koi itu asalnya dari sini. Diganti medianya jadi pakai RDF, guys. Keren. Nah, guys, ini tumbuhan ini juga bagus buat di atas kolam koi ya. Nah, beliau ini penghobi yang serius. Jadi kayak filternya, apa segalanya itu semuanya sangat mumpuni ya. Halo guys, jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugo Koi Channel. Nah, hari ini, sore ini, Tante ada di rumah the man behind the scene-nya Mitsugo Koi Farm ya. Jadi aslinya beliau memang penghobi koi. Nah, dulu pertama kali ceritanya tuh waktu pas kolam ini masih dibangun. Nah, sebagian ikannya tuh ada ambil dari toko kita. Sebagian juga beliau ambil dari tempat lain. Nah, begitu kolam ini jadi, barulah ikan kita masuk ke sini. Lalu terus singkat cerita, pokoknya kolam dia tiba-tiba jadi banyak. Di luar ada vet-vet, terpal ya. Nah, sebagian besar ikan di Mitsugo Koi itu asalnya dari sini. Jadi dulu dibeli ukuran sekitar 15-20 cm, udah 25, 30, bahkan 45. Dipelihara di sini, lalu kita bawa ke toko untuk dijual. Nah, ini kolam yang bikin bukan kita, yang bikin itu pokoknya tukang kolam keren deh. Satu kali direnovasi, diganti medianya jadi pakai RDF, guys. Keren. Nah, kolam ini itu kurang lebih sekitar 14 tonan ya, sekitar 14 tonan. Terus pompanya pakai 40.000, jadi 44.000, jadi putarannya 3 kali dalam 1 jam ya. Nah, nanti filternya kita kasih lihat, filternya semua premium. Jadi setiap kali beliau ganti filter, ganti media filter yang lama pindah ke toko. Jadi kalau filter biologis itu bisa dipakai lama ya. Jadi cuma tinggal kita cuci pakai PK, terus kita pakai lagi masih bisa dipakai lagi di tempat lain. Terus dia juga di sini juga pakai Simon. Iyalah, di rumahnya masa nggak pakai Simon? Di toko aja pakai gitu loh. Nah, dulu ikannya banyak guys di sini guys. Di kolamnya dulu ikannya banyak. Sekarang mulai diminimalisir, walaupun masih banyak juga guys. Di sini ikannya itu paling kecil ukurannya kalau nggak salah sekitar 45 cm, si Tancho Gosiki. Ya, nah kemarin nih ikan yang sempat juara ada di sini juga ya, Hiusuri yang 50 cm ada di sini. Nah, tadinya kita mau bawa Ochiba Kogane guys. Tuh, yang abu-abu tuh. Sini Ochiba sayang, sini. Ochiba tuh ya, sayang waktu pas kita mau bawa lomba, mau kita bawa show, warnanya drop ya. Jadi kita nggak jadi bawa dia ke show. Ada ikan kesukaan, jenis ikan kesukaan Tante juga di sini tuh. Namanya Yuki Asagi. Si Yuki Asagi. Jadi Asagi, terus atasnya samping-sampingnya tuh warna merah. Nah guys, ini tumbuhan ini juga bagus buat di atas kolam koi ya. Nah, ini juga bisa bikin kadar oksigen lebih tinggi. Nah, biasanya tuh kalau misalnya ini di kolam ikan koki lebih cepat bertelur guys. Jadi lumut-lumut yang di bawahnya itu akar-akarnya itu tempat nempelnya telurnya ikan koki gitu guys. Nah, Tante juga jadi RDF itu buat nyucinya lumayan guys. Nyucinya itu pakai minuman
minuman vitamin C itu. Ya. Nah, kita lihat ya kolamnya bening ya. Ini kolamnya udah amat sangat matang ini. Di sini beliau nggak pernah pakai tukang-tukang maintenance. Yang maintenance ada orangnya sendiri ya. Yang ngebersihin ini semua itu pakai tukang-tukangnya sendiri. Di sini juga ikan-ikannya itu rajin puasa. Jadi kalau misalnya hujan ya sama kayak di toko puasa. Makanya ikan-ikannya walaupun sering puasa tetap gemuk-gemuk. Nah itu tergantung dari pakan yang kita kasih ya. Kadang kalau misalnya nggak dikasih makan ikannya tetap kurus ya, nggak juga, karena mereka masih tetap bisa mengkonsumsi lumut-lumut di samping-samping kolam ya. Nah kita kasih lihat kolam-kolam vet yang ada di luar ya, yang di samping. Yuk kita lihat yuk. Nah guys, ini dulunya tuh awal mulanya tuh cuma 2, terus tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1 ya. Nah, beliau ini penghobi yang serius. Jadi kayak filternya, apa segalanya itu semuanya sangat mumpuni ya. Dia pakai tongnya ini sama besarnya seperti yang di toko, 200 liter kalau nggak salah. Tetap pakai 4, walaupun cuma kolam vet doang ya. Terus habis itu tetap semuanya pakai auto feeder biar makannya tuh teratur. Nanti kalau udah besar ya kita bawa ke toko, kita jual ya. Nah ini karasi-karasinya si MKF Majestic ya. Gitu. Ini kayaknya lagi puasa karena kemarin habis hujan kali ya. Nah ini juga besar-besar ya. Ini ikan yang istilahnya pertama kali beliau beli. Jadi pertama kali beliau beli ditaruhlah di sini. Nah guys, ada 1 ikan ya. Tadinya tuh soah, terus luntur jadi kohaku guys. Ada di sini ikannya. Terus ada juga yang ini rata-rata semua besarnya di sini ya. Jadi yang di kolam itu memang ada beberapa yang memang di kolam itu, ada beberapa yang di sini digedein, habis itu pindah ke kolam. Nah ini ada beberapa ikannya Om Agung di sini ya. Nanti beberapa ini mau tante videoin di bak, terus kita coba pasarkan. Jadi kalau kolam vet ini waktu itu kan tante udah pernah bikin konten ya. Jadi kalau kolam vet ini bisa bikin besar ikan nggak? Bisa ya, selama populasinya tidak banyak. Jadi ya kalau misalnya kolamnya ini, kolam vet ini misalnya sekitar 10 ton ya. 10 ton ya, ikannya harus maksimal ya cuman 10-11 ekor gitu. Ini juga, ini yang dulu beli kecil-kecil nih di sini. Nanti ya kurang lebih sekitar 6 bulan sekali biasanya ikan ini pindah ke toko. Di sini juga kalau misalnya ikannya itu baru datang atau apa, itu selalu ada tempat karantinanya guys. Walaupun, jadi makanya tante bilang beliau itu penghobi yang serius. Di situ ada bak-bak karantina banyak buat mengkarantina ikan baru ya. Semua di sini sama, tongnya besar-besar, kapasitasnya besar-besar, pompanya juga sesuai sama kapasitas kolam. Oh, terus tong-tong filter ini nih isinya sama ya, kayak jaring nelayan, terus batu gombong, terus sama oyster dan karang jahe ya, rata-rata sama. Ada beberapa yang dipakein momogi, biokolum. Tuh guys, di situ ada tempat-tempat karantina ikan tuh, bak-bak fiber ikan.
Di sini rata-rata ikannya dikasih makan tuh 1 hari pakai mesin ya. 1 hari itu sekitar 5 kali, 5 sampai 6 kali. Di program pokoknya 5 sampai 6 kali makannya keluar. Nah, oke guys, kurang lebih kayak gitu ya tempatnya. Kalau satu lagi nih, kalau yang di kolam ini pakannya lumayan keren ya. Pakai Haruto sama pakai JPD, kadang-kadang makan ice silk juga ya, hanya kadang-kadang aja. Tapi ikannya bodinya jadi-jadi semua. Itu Yuki Asagi pas pertama kali beli tuh kalau nggak salah cuma 35-an senti segini. Sekarang udah segini, gitu badannya. Ya. Oke, sampai sini dulu konten kita hari ini ya guys. Jangan lupa di like, di komen, di share, lalu di subscribe ya. Kalau ada yang mau nanya, Tante mau konten apa aja, boleh komen. Terus habis itu kalau ada yang mau tanya juga boleh di komen. Nanti kalau Tante bisa jawab akan Tante jawab. Oh iya, jangan lupa kita punya giveaway untuk 500 subscriber. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Kita menuju ke 1000 subscriber ya. Ada di Instagram, Instagramnya kita. Nanti tinggal di komen mau yang mana aja giveaway-nya, oke? Ya, diikutin. Semoga Om dan Tante dan pemirsa dapat hadiah yang kalian butuhkan dan mau ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.